Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 reguler. Bagaimana kabarnya nak? Tetap selalu sehat ya, dan tetap selalu bersiap untuk mengikuti pembelajaran daringnya di setiap hari. Oke anak-anak, sekarang kita belajar dari tema 3, subtema 1 pada pembelajaran yang pertama. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Selamat belajar, lakukan yang terbaik dan salam sehat. Semangat! Oke nak, kita sekarang belajar dari tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima, yaitu mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu, wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara, nak? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut ini. Contoh percobaan yang pertama, mengetahui sifat benda gas bisa dilakukan secara mandiri ya nak. Sediakan alat dan bahannya. Yang pertama kantong plastik bening, yang kedua balon. Sama seperti pelajaran yang semalam, ya, mengenal benda cair. Oke anak-anak, sekarang mengenal benda gas. Adapun langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut, nak? Bagaimana bentuknya setelah kamu meniupnya, anak-anak? Tentu benda tersebut akan berubah, ya, akan menjadi lebih besar atau mengembang karena gas udah masuk ke dalam benda tersebut. Contohnya di sini nak, perhatikan tabel berikut. Contohnya nama bendanya adalah udara dalam kantong plastik. Apakah bentuknya berubah sesuai wadah nak? Iya, udara dalam kantong plastik bentuknya berubah sesuai wadahnya. Akan tetapi, bagaimana bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Iya, itu tidak, ya nak. Apakah dapat digenggam? Udara dalam kantong plastik tidak dapat digenggam, ya. Lalu untuk selanjutnya, udara dalam balon. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, nak. Iya, benar, bentuknya akan berubah sesuai wadahnya. Kemudian, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Dapat digenggam, nak? Tidak. Tidak dapat digenggam? Benar. Udara dalam balon tidak dapat digenggam. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Sifat benda gas yaitu diantaranya molekulnya tersusun secara tidak teratur. Letak molekul saling berjauhan. Gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah. Bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, menempati seluruh ruangan, terdapat di segala tempat dan menekan ke segala arah. Ya, inilah nak contoh daripada sifat benda gas. Dan adapun percobaan yang kedua, dapat kamu baca dan perhatikan ya nak. Ada kamu sediakan alat dan bahannya. Yang pertama, benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Adapun langkah-langkah percobaannya, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Ini contoh gambarnya ya anak-anak. Yang keenam,
Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang akan terjadi? Yang pertama, 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Kemudian gambar yang kedua, maka balon yang memiliki udara akan berada di posisi bawah, sedangkan balon yang tidak memiliki udara akan mengambang ke atas. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu, nak. Ya, contohnya balon yang ditusuk akan mengempes. Ya, simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas itu mempunyai sifat. Benda gas juga mempunyai massa. Semakin besar massanya, semakin besar pula beratnya. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apakah yang kamu ketahui tentang benda gas? Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan, dan uap air. Itulah contoh benda gas ya, nak ya. Asap, awan, dan uap air. Ya, kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Contohnya seperti ini, nak. Ya, kita akan melakukan teka-teki silang. Pertanyaan mendatar, wadah tempat minum atau cangkir. Nah, kamu isilah. Kemudian, yang kedua, kaca, kayu, dan batu termasuk jenis benda apa itu, nak? Iya, termasuk jenis benda padat. Dan untuk nomor selanjutnya, jenis benda yang memiliki volume dan massa mudah berubah. Iya, itu disebut dengan gas. Benda padat yang bersifat elastis itu adalah karet. Selanjutnya, untuk pertanyaan mendatar, benda gas yang sering terlihat di langit. Apa, anak-anak? Iya, awan. Ya, itulah dia, nak, penjelasan tentang benda gas. Oke, untuk pertanyaan yang menurun, kamu bisa membaca dan kamu dapat mengerjakannya ini, menuliskan kembali ke dalam buku catatan kamu. Paham ya, anak-anak? Inilah untuk mencari tugas kamu yang pertama. Ingat ya, anak-anak, setiap 3 wujud benda harus kamu pahami dan diingat. Ya, karena nanti ujian akan keluar soal seperti itu, nak. Minggu depan kita akan melakukan ujian bulanan. Jadi dipersiapkan dirinya ya, dipahami segala pelajarannya. Ingat bahwa sifat benda padat, benda cair, dan benda gas harus betul-betul dipahami. Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjut. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Coba dibuka bukunya dari pembelajaran yang ke-6. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Perhatikan bagan berikut ini, anak-anak. Ya, berdasarkan wujudnya, benda dibagi atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Yang kedua, bisa dipegang. Contoh bendanya ada meja, kursi, buku, dan pensil. Adapun benda cair memiliki sifat bentuknya berubah-ubah menyesuaikan tempatnya dan tidak bisa digenggam. Contoh daripada benda cair
air, minyak, kecap, dan sampo. Berdasarkan wujudnya, benda gas yang terakhir memiliki sifat yaitu bentuknya berubah-ubah menyesuaikan tempatnya dan tidak bisa dipegang. Adapun contohnya nak, yaitu udara di dalam balon, gas di dalam tabung LPG, dan yang ketiga udara di dalam ban. Ya, ini tugas kamu yang kedua. Kamu catat kembali ke dalam buku kamu. Oke anak-anak. Nah, berdasarkan wujudnya benda dibagi atas 3. Ada sifatnya dan ada contohnya. Dipahami anak? Lalu ayo mengamati. Lakukan secara mandiri. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat kamu. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut ini. Kamu amati benda yang ada di sekitar kamu yang ada di rumah, nak. Lokasi pengamatanmu, contohnya rumah, ya, di dalam rumah. Kemudian, benda yang kamu amati apa, nak? Contohnya, inilah dia. Ada meja. Bagaimana bahan pembentuk meja? Terbuat dari kayu. Wujud benda meja adalah benda padat dan fungsi benda yaitu sebagai alas menulis. Adapun contoh yang kedua yaitu buku. Bahan pembentuk buku yaitu dari kertas. Wujud bendanya padat, fungsi buku untuk media menulis. Contoh benda yang ketiga ada papan tulis, bahan pembentuk kayu, wujud benda padat, kemudian fungsinya untuk media menulis. Benda yang keempat ada jam dinding. Bahan pembentuknya logam, wujud bendanya padat, fungsinya untuk penunjuk waktu. Benda yang kelima ada air minum. Bahan pembentuknya adalah air. Wujud bendanya adalah cair, fungsinya untuk minum. Benda yang keenam, minyak kayu putih. Bahan pembentuknya air dan daun kayu putih. Wujud bendanya cair, fungsi bendanya aromaterapi. Nama benda yang terakhir, udara di dalam balon. Bahan pembentuknya udara. Wujud bendanya ada gas. Fungsi bendanya membuat bola menjadi bulat. Oke, inilah contoh tabel pengamatan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti kamu bisa buat secara mandiri anak-anak. Ayo menulis. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitar kamu. Perhatikan penulisan huruf besar dan kapitalnya. Contohnya, manfaat benda beraneka wujud. Ya, benda mempunyai wujud dan manfaat yang berbeda-beda. Benda padat misalnya meja dan jam dinding. Meja untuk alat menulis, sedangkan jam dinding sebagai penunjuk waktu. Benda cair contohnya air minum dan minyak kayu putih. Air minum berfungsi untuk minuman, sedangkan minyak kayu putih untuk aromaterapi. Benda gas contohnya udara di dalam bola. Udara berfungsi untuk membuat bola menjadi bulat dan dapat dimainkan. Ya, inilah manfaat dari beraneka wujud benda. Ingat ya nak, kalau benda gas itu tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Ya, akan tetapi juga ada benda gas yang dapat kita lihat. Yaitu seperti apa nak? Ya, awan dan asap. Oke anak-anak, demikian materi pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Miss berharap video pembelajaranmu kali ini dapat bermanfaat lagi untuk kehidupan kamu sehari-hari. Tugasnya nanti akan Miss kirimkan lebih lanjut. Selamat belajar, semangat, Tuhan memberkati.